Herman, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini, Pak. Bapak boleh memperkenalkan diri dulu? Nama saya Herman Susanto. Saya mengabdi di Aura Group, membidangi retail. Pak, mengapa Bapak tertarik mengenai hal ini, Pak? Membutuhkan cara pandang yang agak holistik dalam mengatasi suatu permasalahan. Jadi masukan-masukan dari berbagai kalangan tentunya sangat melengkapi, sangat memperkaya keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka secepat mungkin mengatasi wabah COVID di Indonesia ini. Herman, apakah kalian juga melihat satu sisi ketidakbalansan atau ketidakseimbangan antara informasi yang diterima masyarakat saat ini, atau Bapak melihat adalah sesuatu hal yang sudah seimbang yang diterima oleh masyarakat saat ini, Pak? Cenderung mau melihat masalah COVID ini dari hulunya, disebabkan oleh ketidakpatuhan manusia terhadap hukum-hukum kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu berharap pemerintah dapat menggunakan kata tunjuk patuh itu. Yang paling dasar adalah tahu, ikhlas, patuh. Itu adalah kecerdasan manusia dan itu adalah hakiki dan kodrat kehidupan manusia. Nah, di tingkat yang lebih tinggi adalah mengerti, peduli, setuju. Ya, dan yang paling tinggi adalah sadar, cinta, bangga. Tapi tentu saya mau mulai dari tahu, ikhlas, patuh. Jadi bagaimana sekarang pemerintah bersama-sama dengan elemen-elemen kehidupan, elemen-elemen kebersamaan di negeri kita tercinta ini mengedepankan kepatuhan tadi. Ya, jadi kalau saya melihatnya, wabah COVID ini mengatasinya itu sangat sederhana. Jadi nomor 1 adalah pakai masker, nomor 2 adalah jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas yang tidak perlu, cuci tangan setelah kita bepergian, dan yang terakhir vaksin. Kalau keenam hal ini bisa disampaikan dengan baik, dicontohkan dengan baik, ya, diberikan petunjuk, diajak, saya yakin dalam waktu sesingkat-singkatnya wabah COVID ini akan hilang dari bumi Indonesia ini. Sebelumnya bersama-sama, maka kepatuhan yang menjadi obat mujarab untuk menghilangkan wabah COVID di Indonesia ini belum dapat kita capai begitu. Kalau boleh saya menarik satu kesimpulan dari apa yang Pak sampaikan, sebenarnya kita melihat ketidakbalasan dari informasi yang diterima oleh masyarakat saat ini, termasuk saya. Artinya Bapak lebih cenderung seharusnya pemerintah itu justru lebih menyampaikan hal-hal yang sederhana, seperti menggunakan masker dan mencuci tangan dan sebagainya, dibandingkan dengan hal melulu tentang kondisi COVID saat ini. Benar begitu, Pak Herman? Betul. Ya, cenderung kalau ada dana yang hari ini kalau kita dengar sampai ratusan triliun, lebih baik mungkin pemerintah menggunakannya untuk membuat animasi atau informasi-informasi publik dengan menggunakan media-media yang ada, apakah itu handphone, ya, apakah itu WhatsApp, apakah itu televisi, dan lain-lain. Jadi diberikan contoh-contoh sederhana bagaimana kita melawan COVID dengan kepatuhan. Karena COVID ini timbul dari ketidakpatuhan manusia. Kalau saya sebagai orang yang ditanya, saya condong bagaimana yuk kita ajak seluruh komponen masyarakat. Ya, kita tidak perlu melihat COVID ini sebagai sebuah momok yang sedemikian menakutkan, tapi mari kita atasi dengan pemahaman kita bahwa hari ini kita harus lawan COVID dengan patuh. Patuh kepada apa? Patuh kepada 5 hal plus vaksin tadi, dan kita tidak usah anggap kita berada dalam keadaan bencana. Dan saya berpikir kalau memang kita pemerintah setuju dengan pandangan ini, mungkin kita bisa menjadi pionir di dunia dalam mengatasi wabah COVID ini. Dan mungkin waktu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan juga pasti jauh lebih kecil dan sederhana. Baik, Pak Herman. Kalau kami punya usulan adalah sebetulnya kita di samping ya informasi yang diterima oleh masyarakat saat ini, kita mencoba untuk satu konsep
yang kita sebut adalah asah, Pak. Ya, aku sehat, aku happy. Ya, dimana dalam agak untuk bisa berolahraga. Sedangkan untuk aku happy dimulai dari pola pikir yang positif dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana? Saya sangat setuju Bu Yeni dengan tag word aku sehat, aku happy. Terus katakan begini Bu Yeni, ini pandangan pribadi saya. Aku sehat, aku happy. Ya, aku sehat itu karena pola hidup yang baik, pola hidup yang sesuai cara makin. Hari ini kata-kata aku sehat, aku happy itu tetap harus kembali kepada konsep tradisional kepatuhan tadi, keikhlasan tadi. Jadi hidup ini tidak bisa kita samakan lagi seperti zaman kita mungkin 70 tahun yang lalu, ya, atau 100 tahun yang lalu, di mana masyarakat Indonesia cenderung masih lebih homogen. Karena hari ini sangat heterogen. Lebih condong mulai dulu dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk patuh kepada 5M plus vaksinasi tadi. Dengan cara-cara yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat dan diteladani oleh para tokoh masyarakat pada lingkungan yang terkecil. Nah, saya rasa tidak perlu pemerintah berperan dengan pedesaan. Kemana kita pikirkan mengajak masyarakat untuk mendahulukan, misalnya pakai masker, hindari kerumunan, kurangi mobilitas kalau tidak perlu. Ya, karena hari-hari ini kita katakan masih banyak masyarakat kita yang melakukan mobilitas yang sesungguhnya tidak dibutuhkan. Dan yang paling penting adalah vaksinasi. Dulu ke area-area yang masyarakat golongan bawah. Ya, saya pikir hal ini yang perlu diutamakan terlebih dahulu, selain informasi-informasi yang kadang-kadang itu hanya membuat dinamika itu cenderung jadi kalau saya katakan ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya, seperti itu. Baik Pak Herman, jadi kalau seandainya kita melihat dari situasi yang berbeda Pak Herman, dengan asa ini orang mulai berpikir ke arah yang positif dan memilah kegiatan yang menyenangkan.